الخاسرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Masyaallah muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, terutama di bulan yang penuh berkah ini. Apapun bentuk ketaatan yang kita lakukan menjadi keberkahan. Sahur kita berkah, langkah kaki kita ke masjid untuk sholat berjamaah berkah, sholat kita berkah, doa kita berkah, dan semua yang kita lakukan mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salam dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada subuh hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk sejenak tadabbur satu surat pendek dan satu ayat pendek. Surat dan ayat ini berbicara tentang orang-orang yang merugi dan orang-orang yang beruntung, dan juga berbicara tentang perniagaan yang tidak mendatangkan kerugian. Surat ini insya Allah kita hafal semua karena sangat pendek, yaitu surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling berwasiat akan kebenaran, dan juga saling berwasiat akan kesabaran. Allah Subhanahu wa ta'ala memulai surat ini dengan bersumpah dengan waktu yang kita lalui sejak kita lahir sampai kita diwafatkan. Ini salah satu pendapat para ulama tentang Al-Asr yang dimaksud. Ada juga pendapat lain, waktu semua zaman yang dijalani manusia hingga hari kiamat kelak. Dan Allah berkehendak untuk bersumpah dengan apapun ciptaannya. Allah bersumpah dengan matahari, Allah bersumpah dengan bulan, Allah bersumpah dengan malam, dengan siang. Bahkan solat-solat yang kita lakukan ada di dalamnya sumpah Allah mengenai waktunya, mulai dari wal fajri sampai dengan wal lail. Sedangkan kita sebagai makhluknya, sebagai hambanya, dilarang untuk bersumpah dengan makhluk Allah. Kita hanya dibenarkan bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi atau walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya. Karena sumpah mengandung keimanan, mengandung makna akidah. Ketika seseorang bersumpah dengan selain Allah, maka sesungguhnya telah mempengaruhi akidahnya. Sementara Allah bebas untuk bersumpah dengan apapun makhluknya,
Dan ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, menunjukkan ta'zim, menunjukkan pengagungan dari Allah pada sesuatu tersebut. Termasuk dalam hal ini adalah al-asr, waktu. Kemudian sebagai jawaban sumpahnya Allah mengatakan, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Siapapun itu manusia berada dalam kerugian. Bahkan di sini adalah lafi husri, ada taukid dengan huruf lam, artinya benar-benar berada dalam kerugian. Kemudian Allah mengecualikan siapa yang tidak merugi. Allah menyebutkan 4 perkara yang hendaknya senantiasa menjadi aktivitas kita sehari-hari. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman tidak akan merugi, karena sesuatu yang paling berharga yang diberikan Allah kepada hambanya adalah iman. Dan Allah berkehendak untuk memberikan petunjuk iman kepada siapapun yang dikehendakinya. Dan Allah pun berkehendak untuk menyesatkan seseorang yang dikehendakinya. Yang kedua, amal soleh sebagai perwujudan daripada iman itu sendiri. Di dalam banyak ayat Al-Quran, setelah penyebutan perintah untuk beriman atau kata-kata iman, selalu diikuti dengan beramal soleh. Bahwa beriman saja di dalam hatinya diucapkan dengan lisannya belumlah dikatakan cukup, sampai dia melakukan ketaatan-ketaatan berupa amal soleh sebagai bukti daripada keimanannya itu. Beriman dan beramal soleh masih dianggap belum cukup, maka perlu langkah yang ketiga, yaitu berdakwah, yaitu saling mewasiatkan akan kebenaran. Karena Islam ini tersebar lewat dakwah, lewat perhatian seseorang terhadap saudara di sekitarnya, agar yang bersangkutan mau menerima Islam, mau beriman, mau beramal soleh lewat tawasaw bil haq. Di antara al-haq itu adalah Islam itu sendiri. Al-Quran adalah al-haq, para nabi dan rasul adalah al-haq, hari akhir adalah al-haq, surga adalah al-haq, neraka adalah al-haq, pahala adalah al-haq. Sehingga kita diperintahkan untuk saling mewasiatkan akan kebenaran. Tidak dibenarkan seseorang soleh secara pribadi saja, tetapi dia harus menjadi muslih, harus memperbaiki orang-orang di sekitarnya yang belum sesuai dengan ajaran para nabi dan rasul. Dalam hal ini nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang berikutnya adalah berwasiat akan kesabaran, bahwa dalam menjalankan keimanan, beramal soleh, berdakwah dengan bertawasaw bil haq, akan ada tantangan-tantangan dan godaan-godaan. Disinilah seseorang diperintahkan untuk saling berwasiat, untuk sabar dalam peningkatan keimanan, untuk sabar dalam beramal soleh, untuk sabar dalam berdakwah, karena selalu akan ada rintangan dan halangan yang akan dihadapinya, baik dari dirinya, keluarganya, orang-orang di sekitarnya, maupun dari kalangan syaitan. Karena itulah keempat perkara ini merupakan satu kesatuan yang harus ada pada seseorang, supaya dia tidak termasuk orang-orang yang merugi. Beriman dan beramal soleh belumlah cukup, maka harus dilengkapi dengan berdakwah, berwasiat akan kebenaran, dan juga berwasiat akan kesabaran. Dalam konteks Ramadan,
keseluruhannya menjadi momen untuk kita meningkatkan iman di bulan suci Ramadan ini, untuk kita perbanyak amal soleh, untuk kita berdakwah. Dan kewajiban dakwah itu tidak terletak pada mubalik saja, tidak menjadi tanggung jawab para ustadz, para kiai, para habaib, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus melakukan tawasau bil haq, berdakwah sesuai dengan kemampuan kita. Dan berdakwah tidak sebatas menggunakan metode ceramah. Kita datang pada seseorang berbicara tentang kebenaran, itu adalah dakwah. Walaupun kita sambil melakukan aktivitas seharian kita, apakah kita berdagang, apakah kita bekerja di ladang, di sawah, apakah kita berjualan di pasar, mengajak sholat ketika azan berkumandang misalnya, itu sudah termasuk watawasau bil haq, saling berwasiat akan kebenaran. Ramadan juga menjadi syahrus sabr, bulan sabar, karena 3 macam kesabaran ada dalam puasa. Sabar dalam taat kepada Allah, sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah, dan sabar untuk menahan takdir Allah yang buruk berupa rasa haus, rasa lapar, rasa lemas ketika berpuasa. Jadi puasa atau Ramadan adalah syahrus sabar, bulan kita memperbanyak kesabaran. Kesabaran dalam 3 macamnya: kesabaran dalam ketaatan, kesabaran untuk menghindari kemaksiatan, dan juga kesabaran terhadap takdir Allah yang membuat kita haus karena puasa, membuat kita lapar, membuat kita lemas, namun akan memperoleh pahala yang luar biasa. Masyaallah muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Kemudian ada satu ayat pendek dalam surat Fatir ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan orang-orang yang mendirikan sholat, dan orang-orang yang berinfak dengan apa yang telah kami anugerahkan kepadanya, baik dia lakukan secara diam-diam, sembunyi-sembunyi, ataupun dia lakukan secara terang-terangan, bukan untuk riya, tetapi untuk mengajak orang lain supaya melakukan hal yang sama. Merekalah orang-orang yang berharap tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak pernah akan merugi. Kenapa tidak pernah merugi? Karena berniaganya dengan Allah. Biasanya kalau berniaga dengan selain Allah, ada kalanya memperoleh keuntungan, ada kalanya memperoleh kerugian. Tapi kalau berniaganya dengan Allah, maka tidak akan pernah merugi, akan mendatangkan keuntungan yang berlipat. Dalam konteks ayat ini Allah menyebutkan 3 amalan utama. Yang pertama adalah yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Rasulullah SAW memotivasi umatnya untuk tidak mengabaikan membaca Al-Quran. Di antaranya beliau bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Sekalipun seseorang yang membaca itu belum tahu maknanya, karena dia berbahasa Arab, tapi tetaplah membaca. Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah
syafi'an li ashabihi. Karena Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi orang-orang yang membaca Al-Quran itu. Kita berharap dengan keimanan kita terhadap Al-Haq, dan hari kiamat ada Al-Haq, Al-Quran adalah Al-Haq, maka kita berharap memperoleh pertolongan salah satunya lewat Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, insya Allah Al-Quran akan menjadi penolong kita. Al-Quran akan merekomendasikan kita untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah, karena kita telah membacanya, membaca kalam Allah. Demikian juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW memotivasi kita untuk membaca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. Barang siapa yang membaca satu huruf, Nabi tidak mengatakan satu ayat, tidak mengatakan satu surat, tidak mengatakan satu juz, tapi satu huruf, harfan, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu atas rahmat Allah dilipat gandakan menjadi 10. Jadi satu huruf berbalas 10 kebaikan. Tidak sampai di sini, Nabi juga memberitahu kita dengan tegas, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak pernah mengatakan kalau alif lam mim itu satu huruf. Bagi mereka yang sudah belajar huruf hijaiyah, dan kita semua insya Allah sudah belajar huruf hijaiyah, tahu persis bahwa alif lam mim itu 3 huruf, bahwa yasin itu 2 huruf, bahwa alif lam mim ra itu 4 huruf, bahwa kaf ha ya ain shad itu 5 huruf. Kita tahu, tapi Nabi perlu menyampaikan, la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun walam harfun wa mim harfun. Aku tidak pernah mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alifnya saja satu, lamnya saja satu, dan mimnya saja satu, sehingga rangkaian alif lam mim adalah 3 huruf. Bahwa Rasulullah ingin mengatakan 3 huruf yang dibaca dalam alif lam mim akan memperoleh 30 kebaikan. Sungguh rugi mereka yang mengabaikan membaca Al-Quran. Tapi membaca Al-Quran saja belumlah terpenuhi, karena Al-Quran tidak hanya diturunkan untuk dibaca. Dia sebagai hudan linnas, petunjuk bagi segenap manusia, bahkan petunjuk sebagai orang-orang yang bertakwa, hudan lil muttaqin. Karena itu perlu ada langkah interaksi berikutnya. Di samping kita membaca atau mengkhatam di bulan yang mulia ini, maka kita juga perlu mengkaji, mentadabbur ayat-ayat, pesan-pesan yang disampaikan, sehingga kita menjadi paham apa pesan Allah di dalam surat ini, surat itu, ayat ini, ayat itu. Karena dengan memahami Al-Quran, itu adalah langkah awal untuk memperoleh kebaikan dan memperoleh motivasi untuk mengamalkannya. Karena di dalam surat Al-Furqan ayat 30, Rasulullah SAW mengadukan keadaan umatnya yang mengabaikan Al-Quran. Wa qala ar-rasul ya Rabb inna qaumi ittakhazu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, wahai Tuhanku, sesungguhnya umatku ini banyak di antara mereka yang telah mengabaikan Al-Quran.
Pengabaian Al-Quran menurut para ulama ada 3 tingkatan. Alladzi la yaqra'ul Quran wa huwa yahjuruhu. Yang tidak mau baca Quran, maka dia telah mengabaikan Al-Quran. Alladzi yaqra'ul Quran wa la yatadabbaruhu wa huwa yahjuruhu. Yang sudah mau baca tapi tidak mau tadabbur, maka termasuk mengabaikan Al-Quran. Meskipun sudah lebih baik dari yang pertama, mau untuk membaca. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa yatadabbaruhu wa la ya'malu bih wa huwa yahjuruhu. Yang sudah mau baca, sudah mau tadabbur, tapi tidak mengamalkan pesan-pesan Al-Quran tersebut, maka dia juga termasuk mengabaikan Al-Quran. Meskipun lebih baik dari yang pertama dan yang kedua. Karena itu interaksi kita terhadap Al-Quran jangan sampai hanya berhenti pada membacanya. Mari mengkaji ayat-ayatnya. Mari mengikuti kajian-kajian Al-Quran, supaya kita bisa melakukan tadabbur terhadap ayatnya, sehingga kita memahaminya dan kemudian kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua adalah wa aqamus shalah, mendirikan salat. Salat wajib terutama jangan sampai kita abaikan sekali waktu pun. Hendaklah kita kerjakan. Supaya mudah untuk kita lakukan, sebaiknya kita kuatkan diri kita untuk hadir berjamaah. Kita atur aktivitas kita sesuai dengan penetapan Allah terkait dengan waktu berjamaah. Maka itu lebih mudah dan lebih mudah untuk menghindari gangguan setan untuk meninggalkan ibadah sholat. Allah sudah tetapkan waktunya dan insya Allah waktu itu sesuai dengan aktivitas kita sehari-hari. Terlebih di bulan suci Ramadan ini, kita dianjurkan untuk menghidupkan malam kita dengan sholat malam, dengan qiyam Ramadan, dengan sholat taraweh. Bahkan di 10 hari terakhir, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mencari malam Lailatul Qadar dan mendirikan sholat malam. Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan qiyam Ramadan di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan berharap pahala dari sisi Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Karena itu senyampang kita di bulan yang berkah, bulan ampunan, jangan sampai satu malam pun kecuali kita melaksanakan sholat taraweh. Apakah bersama jamaah di awal waktu ataukah di akhir waktu, jangan sampai terlewatkan. Dan yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Berinfak dari apa yang telah Allah anugerahkan. Bahwa yang kita miliki semuanya Allah yang menganugerahkannya. Ada yang mudah memperoleh harta, ada yang harus bekerja ekstra keras, tapi semuanya anugerah dari Allah. Dan kita disuruh untuk berinfak. Ada infak wajib berupa zakat, membayar fidyah bagi yang tidak berpuasa, tidak kuat berpuasa, membayar zakat fitrah, itu adalah infak-infak wajib. Tetapi ada juga infak-infak sunnah, memberi makan orang yang berbuka, iftar, termasuk infak sunnah. Membantu pembangunan masjid, termasuk infak sunnah. Dan baik itu kita lakukan secara diam-diam maupun secara terang-terangan, semuanya diperintahkan. Ada kalanya infak kita sembunyikan, tidak ada yang tahu. Tapi ada kalanya infak kita terus terang berinfak dalam pengertian untuk mengajak orang lain melakukan hal yang sama dengan yang kita lakukan. Jika 3 hal ini terus kita lakukan di bulan yang penuh berkah ini, insya Allah Ramadan kita tahun ini akan lebih baik
dari Ramadan-Ramadan yang telah lalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk menjadikan Ramadan sebagai bulan peningkatan iman, bulan untuk memperbanyak amal soleh, bulan untuk bergerak berperan dalam dakwah, dalam tawasau bil haq, bulan untuk saling menyabarkan satu sama lain, karena kesabaran adalah perintah dari Allah, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Bulan untuk kita membaca Al-Quran, memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Minimal dalam satu bulan ini kita bisa khatam 30 juz Al-Quran. Bulan untuk kita perbaiki kualitas sholat wajib kita dan kita tambah sholat-sholat sunnah kita, terutama kita melaksanakan sholat malam, sholat tarawih. Dan bulan untuk kita memperbanyak sedekah, memperbanyak infak, karena bulan ini adalah bulan sedekah. Afdalus sedekah sedekatun fi Ramadan, kata Rasulullah. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, begitu pentingnya renungan terhadap surat Al-Asr, sampai imam besar Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan 'alan nas illa hazihi surah lakafathum," kata beliau. Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah pada manusia kecuali hanya surat ini saja, maka itu sudah mencukupi. Renungan seorang ulama besar yang begitu mendalam sampai menyimpulkan, seandainya hanya surat Al-Asr yang diturunkan, tidak perlu 113 surat yang lain yang ada dalam Al-Quran, maka itu sudah cukup untuk menjadi pedoman bagi umat manusia. Karena itulah para sahabat, dalam satu riwayat disebutkan, setiap mereka berpisah satu sama lain, mereka saling membacakan surat Al-Asr. Harapannya adalah bahwa sahabat mendoakan temannya yang lain untuk menjaga kualitas imannya, untuk memperbanyak amal soleh, untuk melakukan peran tawasau bil haq, peran dakwah, dan untuk melakukan tausiah akan kesabaran, sehingga mereka tidak termasuk orang-orang yang merugi. Mudah-mudahan dengan renungan singkat dari surat Al-Asr ditambah satu ayat dalam surat Fatir ayat ke-29, Allah bimbing kita semua, Allah beri kita petunjuk untuk memanfaatkan momentum Ramadan ini sebagai bulan peningkatan iman, bulan untuk memperbanyak amal soleh, bulan dakwah, bulan untuk mentingkatkan kesabaran, memperbanyak membaca Al-Quran, menjaga ibadah dan kualitas sholat kita, serta menjadikan bulan ini sebagai bulan sedekah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.